Setiap kisah kriminal selalu menyisakan rasa tidak percaya bahwa sekecil apapun alasannya ternyata cukup menjadi jalan seseorang untuk meregang nyawa. Seperti yang dialami di Klaten seorang wanita yang dihabisi temannya karena uang Rp20.000. Simak ceritanya. Tura alias Daud adalah pria kelahiran Wonosobo, 2 April 1983, warga Dusun Kemiri, Desa Samirejo, Kecamatan Selomerto, Wonosobo. Tidak diketahui bagaimana akhirnya Tura alias Daud ini memilih narkoboy sebagai jalan hidupnya. Tapi kemudian Tura ingin bertobat. Suatu hari, Bapak Yohanes Sigit Purnomo di Klaten mendapat pesan dari kerabatnya di Kalimantan bahwa ada seorang pria yang berasal dari Wonosobo bernama Tura alias Daud ingin bertobat. Yohanes Sigit dan Meilana akhirnya bersedia menampung Tura dan membantunya untuk memperbaiki diri. Jadilah Tura sampai di Nangsri, Klaten pada Februari 2023. Dijemput di stasiun Prambanan oleh karyawan Bapak Yohanes Sigit, yaitu Bapak Yohanes Setiawan. Tura akan tinggal di sebuah rumah kontrakan yang disewa oleh Bapak Yohanes Sigit dan Ibu Meilana di Dukuh Panduman RT 19 RW 8 Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Kontrakan itu mereka gunakan untuk usaha pengepakan beras yang mereka ambil dari petani, kemudian di-repack menjadi seukuran 2,5 kg dan 5 kg untuk kemudian dijual ke toko-toko. Selain itu, kontrakan tersebut digunakan sebagai pelayanan doa untuk agama Nasrani. Di tempat packing beras tersebut sudah ada terlebih dahulu 2 orang pegawai, yaitu Bapak Yohanes Setiawan sendiri yang ditemani istri juga anak dan 1 orang wanita yang berusia 56 tahun bernama R. Ratna J. Andaningsih atau Devira yang berasal dari Bandung yang sudah tinggal di kontrakan itu sejak Januari 2021. Awal mula Ratna atau Devira bisa tinggal di Klaten, ia bertemu dengan Ibu Meilana di tahun 2020 saat mereka sama-sama menjadi pendoa AOC. Ratna kemudian diajak ke kontrakan Meilana untuk melakukan pelayanan doa dan kemudian bekerja di pengepakan beras. Sebenarnya nggak ada job desk khusus bagi mereka bertiga, semuanya dikerjakan gotong royong, mengepak beras dan membenahi rumah bagian dalam dan luar. Yohanes Setiawan seringnya mengepak beras dan membereskan area luar. Tura ikut membantu mengepak beras, pengantaran, bersih-bersih halaman, dan siram tanaman di area luar kontrakan membantu Bapak Yohanes Setiawan. Selama Tura bergabung, Tura tidak digaji, tapi sebagai gantinya, Meilana dan Yohanes Sigit Purnomo memberi uang jajan bulanan. Tura setuju, karena dari awal Tura memang berkeinginan untuk bertobat dan memperbaiki diri, bukan menjadi karyawan. Sementara Ratna, selain mengepak beras dan juga bersih-bersih bagian dalam rumah kontrakan, dia memiliki tugas lain yaitu sebagai pelayan doa. Setelah Tura datang, tugas Ratna bertambah yaitu mengelola uang jajan bulanan milik Tura sebesar 300.000 yang Ibu Meilana titipkan. Di kontrakan itu mereka tinggal bersama. Ratna tidur di kamar depan sebelah kiri, Yohanes dengan keluarga di kamar sebelah kanan, sementara Tura di kamar belakang. Ketenangan rumah tersebut sangat terasa karena selain ruang depan di rumah digunakan untuk ruangan packing beras, di ruangan lain yaitu ruang tengah digunakan sebagai tempat doa persekutuan, di mana dalam doa tersebut ada tabut perjanjian. Suatu hari Tura pernah mengantar Ibu Meilana dan Yohanes Setiawan ke pasar Jambon membeli perkakas untuk packing beras seperti pisau dan golok. Dan untuk menjaga keamanan rumah, Bapak Yohanes Sigit juga kemudian memutuskan untuk membeli 3 unit CCTV untuk tempat usahanya, yang kemudian dipasangkan oleh Bapak Yohanes Setiawan di bagian depan, di tengah, dan di dapur. Selama Tura di kontrakan itu, Ibu Meilana dan Bapak Yohanes Sigit Purnomo merasa Tura telah menunjukkan sikap yang baik kepada mereka dan juga terlihat akur dengan teman sekontrakannya, Ratna dan keluarga Yohanes Setiawan.
Mereka tidak pernah mendengar pertengkaran, kecuali suatu kali Mailana pernah mengingatkan Ratna untuk tidak terlalu mempermasalahkan ketika Turah lupa menaruh piring habis makannya sembarangan. "Sudah, biarkan saja, jangan dibikin ramai." Tapi ternyata ketenangan itu berubah menjadi kekacauan pada tanggal 22 Juni 2023. Apa gerangan yang terjadi? 22 Juni 2023 memasuki dini hari pukul 1.30. Listrik di wilayah Nangsri padam. Saat itu keluarga Yohanes Setiawan sedang tidak ada di rumah kontrakan karena menghadiri hajatan di Bayat. Tinggallah hanya Turah dan Ratna sedang beristirahat di kamar masing-masing. Mengetahui listrik padam, Turah bangun. Dia berjalan menuju kamar Ratna di kamar depan untuk meminta lilin. Sesampainya di depan kamar Ratna, sambil menutup pintu, Turah berkata, "Bu Gevira, Bu Gevira." Ratna atau Gevira kemudian membuka pintu. Dia kemudian bertanya, "Ada apa?" Turah lalu menjawab, "Bu, mati lampu, minta lilin." "Sebentar," Ratna menjawab, sambil kemudian berbalik kembali ke dalam kamar untuk mengambil lilin. Turah menunggu dengan sabar di depan pintu kamar Ratna. Ratna kemudian kembali sambil menyerahkan lilin ke Turah. Tapi kemudian Ratna berkata lagi, "Tunggu sebentar, saya ambil korek." Ratna berjalan ke arah tabut untuk mengambil korek. Sementara Turah bergeser 2 langkah supaya Ratna bisa lewat. Ratna kemudian menyalakan lilin yang dipegang Turah, lalu mengembalikan koreknya itu ke tabut. Setelah itu, Ratna melangkah kembali ke kamar. Setelah lilin menyala, Turah masih tetap di sana dan meletakkan lilin di lantai. Ratna tidak tahu bahwa saat itu ide jahat Turah akan dilancarkan, karena ketika Ratna berjalan menuju kamarnya kembali saat sudah membelakangi Turah, tiba-tiba Turah menghakik Ratna menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya berkali-kali memukul kepala belakang Ratna. Ratna sempat berteriak, "Tolong!" Turah makin bengis. Dia melanjutkan aksinya. Dia dorong Ratna ke atas tempat tidur hingga posisi Ratna tengkurap miring ke kanan, sambil tetap mencekiknya dengan tangan kiri dan menindih tubuh Ratna. Turah lalu mencoba membalikan posisi Ratna menjadi terlentang. Ratna meronta, mencakar, dan melawan. Ratna berteriak lagi, tapi suaranya tidak mampu mendatangkan pertolongan. Rumah kontrakan itu berada di tengah pekarangan luas dan agak jauh dari jalan, berjarak 30 meter dari rumah warga lain. Turah semakin gelap mata. Dia bekap Ratna dengan tangan kanannya, menutupi mulut dan hidung Ratna. Ratna sempat menggigit telunjuk Turah, tapi Ratna terlanjur lemas. Setelah 15 menit, Turah membukanya. Dalam keadaan Ratna lemas tapi sadar, Turah memposisikan tubuh Ratna. Saat itu, kepala Ratna menghadap timur. Badan Ratna sudah terlentang. Turah bangkit dan pergi ke ruang tamu untuk mengambil pisau sepanjang 25,5 cm di ruangan samping kamar Ratna yang biasa dipakai untuk membongkar karung beras, pisau yang dia beli di pasar Jambon dengan majikannya. Turah tidak berpaling sedikit pun dari dendamnya. Setelah menggenggam alat tajam itu, Turah menghampiri Ratna yang lemas, namun masih hidup di kamar. Dengan posisi jongkok, Turah berada di perut Ratna. Kemudian dia jambak rambut Ratna. Dan yang terjadi kemudian adalah pemutilan pala yang kejam, bengis tanpa ampun. Turah tidak peduli saat dia akan menancapkan alat tajamnya itu ke Ratna saat Ratna masih hidup. Bahkan ia sempat mengingatkan Turah, "Jangan, ingat Tuhan Yesus." Dalam prosesnya, terdengar suara mengoroh. Dia teruskan hingga semua terlepas dengan gol 40 cm yang biasa dia gunakan untuk bersih-bersih halaman. Gol yang juga dia beli di pasar Jambon dengan majikannya. Brutal. Setelah terlepas, Turah simpan alat tajam itu di samping leher Ratna. Bagian pala Ratna Turah simpan di lantai. Turah kemudian membuka bajunya dan dia gunakan untuk membersihkan tangannya yang sudah berlumuran cairan merah. Turah lalu menjambak rambut di kepala Ratna yang sudah terlepas.
dan membawanya ke ruangan tengah. Kemudian dia simpan di depan tabut. Turah bersihkan lagi tangannya di wastafel dapur. Kembali ke kamar mendiang Ratna dan mengambil handphonenya yang terjatuh. Dia lalu lap lantai yang kotor karena cairan merah dengan kaosnya. Kemudian pergi ke kamarnya mengenakan kaos baru, mengambil kunci mobil dari kamarnya. Sambil memanaskan mobil majikannya, di ruang tengah, Turah mencabut colokan adaptor CCTV di 3 titik. CCTV di pintu keluar sebelah timur menuju garasi mobil, CCTV ruang tengah, dan CCTV teras depan. Turah lalu keluar rumah melalui pintu depan dan melaju pergi dengan mobil, meninggalkan Ratna yang sudah tidak utuh lagi di rumah. Di saat masih diliputi amarah, terpikir olehnya untuk juga menghabisi seorang pria bernama Andre. Turah pernah berseteru dengannya, tapi karena Andre tidak Turah temukan, akhirnya jam 3 pagi Turah menuju ke kota Jogja, berkeliling-keliling di sekitar kota Jogja dengan mobil majikannya. Turah kemudian sempat mampir ke salah satu warung untuk membeli minum sebelum kemudian mantap menyerahkan diri ke Polsek Klaten Kota dekat stasiun pada jam 5.30 pagi. Polisi tentu kaget. Turah mengaku perbuatannya dengan wajah datar, tak tersirat sedikit pun rasa penyesalan, takut, atau bicara gelagapan. Kondisi Turah pun bersih, tidak ada bercak cairan merah. Setelah interogasi di Polsek Klaten, Turah diserahkan ke Polres Klaten. Dari pendalaman kasus, ternyata diketahui Turah adalah residivis karena 2 kasus. Salah satunya penghilangan nyawa seorang wanita di Wonosobo pada tahun 2009 dengan vonis hukuman 12 tahun penjara dan menjalani hukuman di lapas Nusa Kambangan. Turah kemudian bebas pada tahun 2019. Lalu apa yang membuat Turah sebegitu dendamnya pada Ratna atau Gevira? Kepolisian Klaten menuju rumah kontrakan. Kedatangan polisi pada 22 Juni 2023 jam 7 pagi mengagetkan Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 30 meter. Saat itu listrik sudah kembali menyala. Ketika polisi memasuki rumah, polisi menemukan pemandangan tragis. Pak berdiri di ruang tengah dekat tempat berdoa dengan mata tertutup dan tubuh Ratna terbujur tanpa di atas kasur. Tidak ada yang akan sanggup melihat pemandangan mengerikan itu. 1 jam kemudian, tim Satreskrim Polres Klaten dan Inavis datang. Jasad mendiang Ratna kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Pak RT syok. Dia tidak mendengar apapun. Tidak ada teriakan Ratna. Apalagi ketika mendengar siapa pelakunya, dia pun tidak menyangka. Karena dia hanya pernah sekali bertemu dengan Turah di warung. Polis lain segera dipasang. Rumah itu sepi. Tapi jejak sejarah di dini hari itu membuatnya terasa mencekam. Lokasi kejadian seketika ramai. Yohanes Setiawan yang baru datang jam 8 pagi pun kaget karena rumah kontrakan tempatnya bekerja sudah dipasangi polis lain. Yohanes Setiawan lebih kaget lagi ketika mendengar nasib tragis Ratna yang dieksekusi oleh Turah. Kejadian yang sama sekali tidak bisa dia duga karena Yohanes Setiawan melihat mereka akur-akur saja selama ini dan tidak pernah mendengar ada laporan uang Ratna hilang selama ini. Berita cepat tersebar. Yohanes Sigit dan Meilana pemilik usaha menerima kabar dari Pak RW. Berita yang mengagetkan ketika Pak RW berkata, "Pak Sigit, pirsa kalau di dalam rumah kontrakan ada kejadian penghilangan nyawa." Setelah mendengar kabar tersebut, Pak Yohanes Sigit dan Bu Meilana sama-sama menghubungi keluarga mendiang Ratna yang kemudian datang ke Polres Klaten bersama keluarga Ratna. Polisi menyita barang bukti berupa 1 bilah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25,5 cm bergagang plastik warna hitam yang digunakan untuk pekerjaan packing beras dan 1 bilah golok dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu yang digunakan untuk bersih-bersih rumput. Dalam interogasi, Turah mengungkap rasa sakit hati. Semua berawal ketika tuduhan mencuri uang 20.000 dari Ratna. Suatu hari Turah merasa dituduh mencuri uang 20.000 yang Ratna simpan di tempat berdoa. Saat itu Ratna berkata, "Ini uang Tuhan, jangan diambil, seharusnya dijaga." Saat itu Turah sebenarnya sudah marah
dan ingin menghabisi Ratna, tapi dia pendam. Turah tetap berusaha bersikap baik pada Ratna, apalagi mereka tinggal serumah. Turah tetap menyapa setiap bertemu Ratna, meski seringnya dibalas buang muka oleh Ratna. Sakit hati Turah terulang ketika Ratna mengomentari Turah kalau Turah ini malas. Ratna berkata pada Turah, "Kamu ini ngandelin tenaga orang, kamu malesan, coba nyapu tok, gak mau ngapa-ngapain, yang bersihin rumput, nyiram, masih panas." Saat itu sebenarnya Turah makin ingin marah dan ingin mengeksekusi Ratna, tapi Turah masih bisa menahan diri. Pernah suatu waktu Turah bermaksud memberikan uang sebesar 50.000 untuk persembahan melalui Ratna. Sebelum menerima uang tersebut, Ratna berkata kepada Turah, "Emang ini berkenan di hadapan Tuhan?" Niat baik Turah seakan diremehkan oleh Ratna. Dari perkataan tersebut, Turah kembali merasa sakit hati dan jengkel yang amat dalam. Niat baiknya selalu disambut pahit oleh Ratna. Dari serangkaian kejadian yang membuahkan sakit hati itulah timbul dendam yang menggunung hingga terencana maksud menghabisi Ratna 2 atau 3 minggu sebelum tanggal 22 Juni 2023. Dan ketika Yohanes Setiawan tidak menginap di kontrakan karena ada hajatan yang harus dihadiri, membuat Turah dan Ratna hanya berdua tanpa saksi. Meski ada CCTV yang saat itu pun tidak hidup karena sedang mati aliran listrik. Atas tindakannya itu, hakim memvonis Turah hukuman penjara seumur hidup karena sudah terbukti dan secara sah meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP, yaitu tindakan penghilangan nyawa berencana. Keadaan yang memberatkan Turah. Turah pernah dihukum dalam perkara penghilangan nyawa, dan Turah juga tidak menunjukkan rasa penyesalan dan rasa bersalah sama sekali. Dan keadaan yang meringankan, Turah memberikan informasi secara jelas, tidak berbelit-belit. Ya, memang Turah sama sekali tidak ragu ketika dia berkata tidak menyesal telah menghilangkan nyawa Ratna. Ya kalau dibilang berencana sih sebenarnya nggak rencana mutilasi, cuman memang rencana membunuh. Menyesal Kak? Ratna dikebumikan oleh keluarganya di pemakaman keluarga di Kuningan. Niatnya menjadi pelayan doa di Klaten memang pernah disambut keberatan oleh keluarga. Semoga ibadah dan ketulusan Ratna dalam pelayanan doanya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Rest in peace Ratna. Balik lagi ke video simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe.